Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Wardul Arifah, NIM E 2019-1157, Prodi Perbankan Syariah 4. Di sini saya kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Menciptakan Nilai, Kepuasan, dan Loyalitas Pelanggan. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang membangun nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis. Satu-satunya nilai yang dapat diciptakan perusahaan adalah nilai yang berasal dari pelanggan. Suatu bisnis dapat disebut sukses apabila perusahaan tersebut berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Pelanggan merupakan aset terpenting dalam suatu perusahaan yang dapat menghasilkan laba. Tanpa pelanggan, Anda tidak mempunyai bisnis. Beberapa perusahaan didirikan dengan model bisnis di mana pelanggan ditempatkan di atas dan advokasi pelanggan telah menjadi strategi mereka dan juga keunggulan kompetitif mereka. Membangun nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan di sini mencakup 3 hal, yakni yang pertama nilai yang dipersepsikan pelanggan, yang kedua total kepuasan pelanggan, dan yang ketiga mengamati kepuasan. Langsung saja yang pertama, yaitu nilai yang dipersepsikan pelanggan, merupakan selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Nilai yang dipersepsikan pelanggan didasarkan pada selisih antara apa yang didapatkan pelanggan dan apa yang ia berikan untuk kemungkinan pilihan yang berbeda. Pelanggan mendapatkan manfaat dan menanggung biaya. Pemasar dapat meningkatkan nilai penawaran pelanggan melalui beberapa kombinasi peningkatan manfaat ekonomi, fungsional, atau emosional. Seringkali manajer mengadakan analisis pelanggan untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan perusahaan relatif terhadap kekuatan dan kelemahan berbagai pesaingnya. Langkah-langkah analisis tersebut yang pertama yaitu mengidentifikasi atribut dan manfaat utama yang dinilai pelanggan. Yang kedua, menilai arti penting kuantitatif dari atribut dan manfaat yang berbeda. Yang ketiga, menilai kinerja perusahaan dan pesaing berdasarkan nilai pelanggan yang berbeda dan membandingkan dengan peringkat arti pentingnya. Yang keempat yaitu mempelajari bagaimana pelanggan dalam segmen tertentu untuk menentukan peringkat kerja perusahaan terhadap pesaing utama tertentu berdasarkan suatu atribut atau manfaat. Dan yang kelima yaitu mengamati nilai pelanggan sepanjang waktu. Yang selanjutnya yaitu total kepuasan pelanggan. Secara umum, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Dan jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau senang. Penilaian pelanggan atas kinerja produk tergantung pada banyak faktor, terutama jenis hubungan loyalitas yang dimiliki pelanggan dengan sebuah merek. Konsumen sering membentuk persepsi yang lebih menyenangkan tentang sebuah produk dengan merek yang sudah mereka anggap positif. Yang selanjutnya yaitu mengamati kepuasan. Banyak perusahaan secara sistematis mengukur seberapa baik mereka memperlakukan pelanggan mereka, mengenali faktor-faktor yang membentuk kepuasan dan melakukan perubahan dalam operasi dan pemasaran mereka sebagai akibatnya. Salah satu kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Kriteria pelanggan yang puas biasanya 1. Tetap setia untuk waktu yang lebih lama. 2. Membeli lagi ketika perusahaan memperkenalkan produk baru dan memperbarui produk lama. Yang ketiga, membicarakan hal-hal baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain. Yang keempat, tidak terlalu memperhatikan merek pesaing dan tidak terlalu sensitif terhadap harga. Dan yang kelima, menawarkan ide produk atau jasa kepada perusahaan dan biaya pelayanannya lebih murah dibandingkan pelanggan baru karena transaksi dapat menjadi hal rutin. Jika perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menurunkan harganya atau meningkatkan pelayanannya, mungkin laba akan menurun. Perusahaan mungkin dapat meningkatkan profitabilitasnya dengan cara meningkatkan proses manufaktur atau berinvestasi lebih banyak. Ada sejumlah metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yakni survei berkala. Survei berkala ini dapat melacak kepuasan pelanggan secara langsung dan juga mengajukan pertanyaan tambahan untuk mengukur niat pembeli kembali dan kemungkinan atau ketersediaan responden untuk mengakomodasikan suatu perusahaan dan merek. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.